Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar. Berjumpa lagi ya, yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Video pembelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pada pembelajaran kelas 4 ya, tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema yang kedua, indahnya keragaman budaya negeriku. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Pembelajaran 2 ini termuat 3 muatan pelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia, SPDP, dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya, sobat belajar bisa langsung saja membaca pada layar ya, apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video kali ini. Nah, sobat belajar, langsung kita mulai ya. Pembelajaran hari ini sudah siap dan tetap semangat. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Ayo mengamati sobat belajar. Lihatlah peragaan tari di daerahmu, baik secara langsung maupun melalui video. Fokuslah untuk memperhatikan gerak pola penari. Bagaimana formasi para penari? Apakah formasinya lingkaran, horizontal, atau diagonal? Yang kedua, bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Yang ketiga, jelaskan hasil pengamatanmu dalam bentuk gambar sederhana, lalu peragakan. Nah, mari membaca ya, sobat belajar. Pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai bisa berupa garis lurus dan garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya, seperti gambar ya, sobat belajar, ada formasi pola lantai diagonal, segi 5, garis lurus ke depan, zigzag, bahkan sampai kemudian bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai juga ya, sobat belajar, di antaranya pola lantai lingkaran, lengkung, dan angka 8. Berdasarkan teks pola lantai gerak tari, kerjakan tugas berikut ya, sobat belajar. Tuliskan kembali pengetahuan pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku. Yang kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar 2 tarian pada teks tersebut. Perhatikan beberapa contoh gambar berikut ya, sobat belajar. Ada tari legong dan tari saman. Pada teks pola lantai gerak tari terdapat foto tari legong. Penari tari legong membawa kipas. Kipas digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kipas saat udara panas. Namun, saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Mari berdiskusi, sobat belajar, perhatikan gambar beberapa alat
elektronik di bawah ini ya. Ada lampu senter, ada kipas angin, setrika, dan lemari pendingin. Yang pertama, apa yang menyebabkan lampu senter bisa menyala? Yang kedua, apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Yang ketiga, apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Untuk mengetahuinya, simak berikut ya Sobat Belajar. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Yang selanjutnya, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Yang selanjutnya, saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Saat ini, alat elektronik menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Di rumah dan di sekolahmu tentu kamu menggunakan berbagai alat elektronik ya Sobat Belajar. Tuliskan peranan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ya Sobat Belajar. Contohnya yang pertama, lampu, fungsinya sebagai alat penerangan. Coba kita cari alat elektronik lainnya ya. Contohnya televisi, fungsinya untuk menonton berita atau hiburan. Kemudian yang kedua, rice cooker, fungsinya untuk menanak beras menjadi nasi. Yang ketiga, kita memilih blender yang fungsinya untuk membuat jus atau menghancurkan bahan-bahan lainnya. Yang keempat, lemari pendingin, fungsinya untuk mendinginkan minuman atau membuat es batu. Yang kelima, ada kipas angin, fungsinya untuk menyejukkan ruangan. Ini hanya sebagian saja ya Sobat Belajar. Nanti Sobat Belajar bisa menambah lagi beberapa nama alat elektronik di lingkungan rumahmu. Nah, demikian Sobat Belajar video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.